Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Oke guys, masih bersama gua Boy tentunya. Seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lagi informasi seputar kripto. Namun ada yang beda di video kali ini dari video-video gua sebelumnya. Kalau di video sebelumnya itu gua langsung kasih kalian tokennya dan pembahasan tentang tokennya. Namun di video kali ini gue mau kasih kalian tips bagaimana cara berburu koin micin. Nah, jadi nanti selain dari kalian bisa dapat informasi dari yang gua share, kalian juga bisa cari sendiri. Oke, daripada panjang lebar, langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Oke guys, untuk mencari koin micin atau token-token baru, hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah di mana mendapatkan informasi tentang tokennya atau di mana mencari koinnya. Mungkin selama ini kalian cari di YouTube ya, dari para YouTuber atau mungkin dari teman-teman kalian. Nah, gua rekomendasiin 3 tempat yang bisa kalian jadikan media untuk menemukan koin-koin micin terbaru, guys. Yang pertama adalah Coin Market Cap atau CMC. Bagi kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store ya, atau kalian juga bisa buka websitenya guys. Nah, di CMC ini kalian bisa menemukan koin micin yang baru listing guys. Dengan cara kalian klik di bagian sini. Nah, setelah itu kalian tinggal geser aja ke samping yang bagian atas ini guys. Nah, di paling ujung di sini akan kalian temukan koin baru ditambahkan. Nah, di sini banyak banget koin-koin yang baru ditambahkan atau baru listing di CMC, guys. Nah, seperti Shape Not Moon ini itu listing 3 jam yang lalu di CMC, guys. Kemudian ada Parrot Edge ini listing 4 jam yang lalu. Nah, ini baru-baru semua, guys ya, di sini. Di sini adalah salah satu tempat gua untuk mencari koin micin yang ingin gua beli guys, atau yang ingin gua bahas di YouTube gua. Kemudian yang kedua di CoinGecko guys. Yang belum punya aplikasi CoinGecko, kalian bisa download di Play Store atau juga kalian bisa membukanya lewat website guys. Nah, di sini untuk menemukan koin-koin baru, kalian bisa klik kategori. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih kategori apa yang mau kalian cari guys. Kalian bisa mencari yang khusus dari Binance Smart Chain Ecosystem atau Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem, Solana Ecosystem. Nah, di sini banyak banget ya, dari Cardano, kemudian khusus NFT. Di sini kalian juga bisa non fungible token ya. Kemudian khusus meme token, kalian bisa klik. Misalnya kita pilih yang meme token nih. Nah, di sini akan muncul semua meme-meme token yang ada, guys. Kalian tinggal pilih aja yang mana yang mau kalian beli ya. Namun, sebelum kalian beli, pastinya kalian harus dior dulu nih. Nah, apa aja yang perlu kalian dior? Nanti kita bahas ya. Kita fokus dulu ke tempat pencarian koinnya, guys. Nah, jadi di CoinGecko ini kalian bisa cari banyak banget token, guys ya. Sesuaikan dengan kategori yang kalian mau beli ya. Khusus pan token ada. Kemudian ya banyak lah pokoknya di sini. Nah, selain di sini tempat gua biasanya untuk mencari token yang terakhir ya. Ini gua kasih 3 tempat aja untuk kalian. Sebenarnya banyak sih guys selain di 3 tempat ini. Cuman kalau gua kasih banyak banget juga nanti bakal durasinya panjang. Nah, kalau kalian punya tempat lain untuk mencari koin micin selain 3 tempat yang gua bahas di sini, kalian bisa tambahkan atau sebut di kolom komentar guys ya. Nah, tempat gua yang terakhir untuk mencari koin micin adalah di token sniper guys. Nah, untuk token sniper ini nanti gua taruh linknya di deskripsi guys ya. Nah, di sini banyak banget token-token yang baru listing. Namun token di sini atau koin yang listing di sini biasanya belum listing di CMC atau di CoinGecko. Nah, gua sih lebih nyaranin kalian itu nyarinya di CMC atau CoinGecko karena biasanya di situ lebih aman lah ya.
Walaupun amannya nggak 100% juga, cuma itu lebih aman daripada yang di sini. Tapi kalau kalian memang pemburu koin micin ya, yang berani gambling, nah kalian bisa cari di sini nih. Karena yang ada di sini itu yang baru-baru banget, guys. Nah, di sini ada top scoring token ya, yang listing. Nah, bahkan di sini kalian bisa lihat ya, 4 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 3 jam yang lalu. Kemudian ada yang trending token di sini kalian bisa lihat ya. Dogepark, kemudian Evertron. Nah, listing 12 jam, 14 jam. Nah, ini yang baru, guys. News token. Nah, ini bagian yang baru. Kalian bisa lihat di sini 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, baru-baru banget, guys. Nah, kemudian yang terakhir ini yang scam ya. Nah, ini yang harus kalian hindari, guys. Nah, bagaimana cara mau belinya? Kalian tinggal klik aja nih token yang mau kalian beli nih. Misal ini paling atas ya, kita klik. Nah, tinggal kalian klik dulu di sini ya untuk memverifikasi kalian adalah manusia bukan robot. Nah, kemudian di sini akan diberikan beberapa hal yang bisa kalian pertimbangkan ya sebelum membelinya. Nah, ini bisa kalian baca untuk resikonya, dia kasih tahu juga di sini 25% ya dari 1%, jadi artinya ini resiko tinggi. Nah, kalau kalian tetap pengen beli, kalian bisa buka di BSC Scan untuk ngambil kontraknya. Tinggal kalian klik aja BSC Scan-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat holdersnya baru 305, kemudian total supply-nya ada 1 M, namanya Vcoin ya. Nah, ini dia untuk SC-nya, tinggal kalian copy aja. Nah, ini baru listing 4 menit yang lalu, guys. Cuman di sini kalian nggak bisa lihat websitenya karena ini adalah token benar-benar baru dan jarang ada tercantum website di sini, guys. Yang pertama, kalian harus cari tahu developernya, guys. Siapa developer dari token atau koin tersebut? Biasanya kalian bisa mengeceknya itu di websitenya. Contoh nih, kita masuk ke CMC deh yang ada webnya. Kalau di Coin Sniper itu nggak ada ini, guys. Websitenya jarang ada, jadi kita nggak bisa. Gua langsung contohin ke yang paling atas ini aja, guys. Yang Save Not Moon. Nah, ini harganya berapa nih, guys? 7 rupiah, guys ya. 7,6, masih murah banget. Kemudian bagian bawah sini, nah di sini kalian bisa klik tautan ini. Nah, kemudian kalian langsung bisa masuk ke link websitenya ini, guys. Tinggal klik aja. Nah, di websitenya ini kalian bisa cari tahu tentang developernya, guys. Kalian tinggal scroll aja ke bawah, guys ya. Biasanya tuh bagian tim itu ada di paling bawah. Nah, ternyata ini kan nggak ada nih, guys ya. Nggak tercantum, guys, tentang siapa developernya. Memang sih kebanyakan ya dari shitcoin atau koin micin, koin-koin yang baru listing itu kebanyakan memang untuk developernya itu disembunyikan ya atau anonimus. Jarang banget ada token-token micin itu yang berani menampakkan wajahnya untuk developer. Ya mungkin takut di demo saat koinnya scam, guys ya. Nah, jadi makanya gue saranin salah satu yang harus kalian pertimbangkan itu sebelum membeli token itu adalah depth-nya, guys. Nah, selain dari di websitenya, untuk mengetahui tentang developer juga bisa dengan cara kalian masuk ke grup Telegramnya. Apakah di sana sering diadakan live AMA, guys. Nah, biasanya kalau ada live AMA baik di Twitter ataupun mungkin di YouTube atau di Facebook. Tapi di Facebook jarang sih ya. Kebanyakan itu di Telegram atau di YouTube. Nah, kalau mereka ada live AMA, walaupun developernya nggak tercantum di website, itu nggak jadi masalah karena kalau ada AMA pasti kalian bisa lihat depth-nya di sana. Intinya kalian tahu siapa developernya, guys. Itu adalah hal yang pertama yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli sebuah token. Kemudian yang kedua yang harus kalian pertimbangkan itu adalah projectnya, guys. Nah, untuk mengetahui project sebuah token, kalian bisa baca di websitenya. Biasanya di website itu ada white paper, guys.
setiap token pasti memiliki white paper di websitenya. Kalian tinggal klik aja. Nah, nanti kalian akan diminta untuk membuka ya, untuk mendownload white papernya. Kalian unduh aja. Nah, ini adalah contoh tampilan white paper. Ini dari Shape Not Moon white paper ya. Nah, di sini kalian bisa pelajari semua tentang token ini guys, tentang projectnya, kemudian semualah tentang token ini akan ditampilkan di white papernya guys. Jadi ini adalah hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian membeli suatu token. Nah, biasanya kalau gua bahas token atau koin, gua jarang buka white papernya guys, karena di white paper ini apa ya, hampir sama dengan isi website, cuman biasanya lebih detail, lebih lengkap aja. Makanya gue jarang buka untuk white paper. Itu tugas kalian lah, karena gue selalu nyaranin kalian tuh untuk cari tahu sendiri sebelum membeli token guys. Nah, kemudian setelah kalian cari tahu developernya, kemudian kalian tahu projectnya apa, kemudian yang ketiga yang harus kalian cari tahu dan perhatikan adalah roadmapnya atau peta jalannya guys. Karena roadmap atau peta jalan itu menggambarkan keseriusan dari developer menjalankan projectnya guys. Nah, gue kasih contoh di websitenya SteamX ini guys ya. Nah, ini adalah roadmap dari SteamX. Dari fase pertama mereka ngapain, kemudian di fase kedua mereka ngapain ya di bulan Oktober nih. Nah, kemudian di sini dia mereka ngapain, kalian bisa cek di sini guys. Nah, seperti ini guys ya. Apa aja yang mereka kerjakan, kalian bisa lihat apakah yang tercantum di roadmapnya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, biasanya kan di roadmap itu ada fase pertama nih. Nah, seperti ini guys ya, di roadmapnya SteamX di fase pertama mereka ada landing pack development. Nah, kemudian kalian cari tahu apakah ini beneran udah dikerjain atau belum nih. Kemudian di sini di bulan Oktober nih, mereka mau membuat community group expansion. Nah, kalian cari tahu lagi nih apakah itu benar-benar udah dikerjain ya. Apabila semua roadmap ini berjalan real dengan kenyataan yang ada, nah ini bisa kalian pertimbangkan nih guys ya. Nah, sekalian nih gue tunjukin untuk contoh developer guys. Nah, untuk SteamX ini berani menampilkan developernya guys ya. Nah, ini tim-timnya nih. Nah, ini adalah contoh token atau koin yang berani menampilkan developernya. Kemudian yang keempat adalah komunitasnya guys. Nah, untuk komunitas ada dua tempat yang harus kalian cek. Sosial media dan holdersnya guys. Nah, untuk sosial media yang harus kalian perhatikan itu Twitter dan Telegram guys. Karena pada umumnya koin micin pasti memiliki yang dua ini. Yang lain ini cuma bonus lah. Yang pertama adalah Twitter. Nah, di mana di Twitter ini kalian harus memperhatikan pertama adalah followersnya guys. Terus bertambahkah atau stuck di situ-situ aja, nggak ada perubahan. Yang kedua adalah kerajinan dari adminnya untuk memposting perbaruan informasi tentang token yang kalian ikuti. Nah, ini harus kalian perhatikan nih, apakah admin dari Twitter ini rajin memposting informasi terbaru tentang token mereka. Kemudian, yang kedua, yang paling penting juga kalian pantau di grup Telegramnya guys. Nah, untuk grup Telegram, kalian bisa lihat berapa jumlah daripada membernya, kemudian berapa yang online. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga di sini adalah adminnya guys ya. Ada berapa admin yang ada di grup tersebut. Yang harus kalian curigai itu kalau jumlah membernya banyak, kemudian admin cuman ada satu, cuman ada dua, ya moderator nggak seberapa. Nah, itu harus kalian curigai guys.
Apalagi kalau misal grup global tapi foundernya nggak ada guys, atau CEO-nya nggak ada di grup global. Itu harus kalian perhatikan ya. Untuk yang developernya berani tampil di web. Tapi kalau misalnya memang di website developer nggak ada, ya nggak mungkin ada di sini kan. Nah, kemudian selain dari moderator, kemudian admin yang banyak di grup, kalian juga harus lihat holdersnya ya. Bagaimana sikap mereka terhadap pudder atau orang yang komen negatif tentang token mereka. Langsung di-kick kah atau bagaimana guys? Karena kadang-kadang gue lihat banyak grup-grup itu yang nggak bisa membedakan, terutama para admin dan moderatornya, nggak bisa membedakan antara orang ngeput atau orang memang kritis. Nah, kadang-kadang orang kritis nyari tahu, mereka dior sebelum beli, malah di-kick guys. Nah, itu harus kalian perhatikan juga. Kalau memang komunitasnya bagus, itu bisa jadi salah satu acuan lah buat kalian membeli token mereka. Nah, kemudian yang terakhir yang harus gua kasih tahu ke kalian dan yang harus kalian cari tahu dulu sebelum membeli token itu adalah market cap-nya guys. Nah, untuk market cap kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini kan cap pasar nggak tercantum, masih nol ya. Kalian bisa lihat di sini di volume 24 ini. Ini ada 5,66 billion. Nah, semakin banyak volume ini semakin bagus guys. Gua nggak nyaranin kalian membeli di volume yang rendah. Itu sih yang harus kalian pertimbangkan. Nah, sebagai tambahan untuk token-token yang belum listing di CEX ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat pasar ya. Nah, ini kan dia belum terdaftar di CEX guys, atau centralized exchange. Ini baru adanya di DEX atau decentralized exchange. Kalian harus membedakan dua itu ya. Kalau DEX itu seperti PancakeSwap, kemudian Uniswap. Nah, itu DEX namanya. Dimana di sana kalian bisa membeli sebuah token dengan cara swap. Nah, kalau cek itu kalian belinya memang beli dengan pairing seperti USDT, BNB, dan lain sebagainya. Nah, khusus token-token yang baru terdaftar di DEX ya. Kalau biasanya di jaringan BSC ya di PancakeSwap, kalau di jaringan Ethereum ya di Uniswap ya. Untuk token-token yang seperti ini, kalian harus perhatikan selain market cap-nya adalah LP-nya. Tapi ingat, kalau token atau koin yang sudah listing dicek, LP bukan satu-satunya patokan. Nah, untuk mengetahui LP, kalian bisa buka di Pocoin guys ya. Khusus yang di jaringan BSC guys. Karena gue tahu kalian pasti banyak mainnya di jaringan BSC guys. Karena fee-nya lebih murah ya untuk BSC. Kita kasih contoh tadi apa? SteamX ya. SteamX. Nah, oke. Nah, di sini, di Pocoin ini kalian bisa lihat candlenya guys ya. Pergerakan dari chartnya. Kemudian kalian bisa lihat transaksinya. Nah, kemudian di sini di bagian atas di info. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk market cap-nya, guys. Nah, ini lumayan gede ya. Di sini ada 25 juta dolar. Dan yang harus kalian perhatikan juga adalah LP, guys. LP holding. Nah, ini lumayan nih, 4.100 BNB. Gua nggak nyaranin kalian untuk beli token yang LP-nya ini di bawah 1.000. Khusus token-token yang baru ada di DEX ya. Beda dengan yang sudah terdaftar di cek. Kenapa? Karena yang sudah terdaftar di cek itu LP-nya nggak terfokus di PancakeSwap guys, atau di DEX. Dia LP-nya sudah terbagi-bagi. Jadi untuk yang di cek ini nggak bisa kalian jadikan acuan lah. Nah, oke guys, mungkin itu yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Yaitu yang pertama adalah tempat di mana kalian bisa mencari koin micin, yaitu di CMC, di CG, dan di Coin Sniper. Nanti gua taruh linknya di deskripsi. Kemudian
Yang kedua adalah tips yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli token. Yang pertama adalah developernya harus jelas. Kemudian yang kedua projectnya harus jelas. Kemudian yang ketiga roadmapnya atau peta jalannya apakah sesuai dengan real kejadian yang ada. Apabila project berjalan tidak sesuai roadmapnya, itu kalian bisa skip aja guys. Kemudian yang keempat adalah komunitas dan sosial medianya. Seaktif apa sosial medianya, sesolid apa komunitasnya, itu kalian harus cari tahu juga. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah market cap-nya. Sebesar apa market cap-nya. Untuk token yang belum listing dicek, gua saranin kalian perhatikan market cap di Pocoin minimal 1 juta guys ya. Oke guys, terima kasih udah dengerin bacotan gua dari awal sampai akhir. Semoga apa yang gua sampaikan bermanfaat. Dan gua minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jika kalian ada pendapat lain atau mau memberikan kritik dan saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Gua Boy pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.